Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan keseharian saya dari pagi sampai sore. Buat teman-teman yang pernah tanya gimana saya mengatur waktu di kebun merawat tanaman hias dan di rumah merawat rumah, karena di sini nggak ada pembantu rumah tangga dan tukang kebun. Buat teman-teman yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2022. Saya bangun pagi seperti biasa. Sebelum adzan subuh saya sudah bangun pagi buat kopi untuk suami dan beres-beres dapur. Subuh suami saya baru bangun dan anak-anak saya masih tidur. Biasanya habis adzan baru bangun. Dan sekarang jam setengah 8 pagi ya, udah selesai semua. Saya nyapu, ngepel. Ini rumahnya 15 kali 10 ya, dari sini sampai sini tuh 10, terus dari sini sampai ke ujung kamar itu 15 meter. Untuk membersihkan rumah bisa dibilang mudah karena saya tidak punya banyak barang-barang yang atau pernak-pernik atau yang di dinding atau apa gitu. Jadi yang untuk ngelap-ngelap tuh sebentar aja. Untuk karpet itu hanya di vakum. Ini juga kan sofa bed, bisa dilipat jadi kayak sofa, tapi kalau pas anak saya tidur di kayak tempat tidur gini. Terus di sini karena rumah kayu, jadi lantainya tuh nggak boleh sering-sering dipel. Saya cuma beberapa hari sekali gitu. Terus ini kenapa ada kursi di sini? Karena ada colokan listrik. Karena anak saya ini udah mulai belajar jalan, jadi dia tuh kayak suka pengen tahu gitu, takutnya masukin jari ke dalam colokan listrik itu. Jadi ada kursi-kursi seperti ini untuk nutupin. Untuk nutupin di situ kan dia masih belajar jalan ya pakai baby walker. Jadinya tuh biar aman saya tutupin pakai ini. Terus kenapa di galon juga ada kursinya? Karena dia tuh udah bisa buka keran galonnya, jadi pakai ini dia bisa jinjit gitu dari baby walker, udah gitu dia buka. Pernah waktu itu sampai habis galonnya, banjir semua. Dan di sini ikannya saya cuma tinggal berapa ekor ya, sedikit deh, karena agak susah juga ngebersihinnya tuh kan, ngurasnya. Di bagian dapur saya juga nggak terlalu banyak barang. Pernah waktu itu ada orang yang kerja betulin AC, dikiranya tuh saya tuh baru pindah di sini karena saya nggak punya banyak barang-barang, lihat hampir nggak ada apa-apa di situ. Jadi waktu itu kata yang mau servis AC bilang, ibu baru ya tinggal di sini. Padahal saya di sini udah 9 tahun lebih, dan kalau disangkatannya tuh saya 15 tahun lebih ya, tapi tinggal di rumah ini ya baru 9 tahun. Tapi saya tuh nggak suka banyak barang-barang yang ada di dapur gitu, soalnya saya taruh di lemari, jadinya tuh bersihnya tuh mudah, tinggal ngelap-ngelap gitu aja. Dan ya itu jadi kayak orang baru pindahan. Di sini juga lihat di kompor ya seperlunya aja, kalau pas lagi pakai itu, habis itu kalau udah nggak dipakai ya dicuci, ditaruh lagi di lemari. Jadi ini banyak lemari-lemari untuk tempat persembunyian. Jadi nggak di atas kayak gini, jadi yang seperlunya aja yang di atas, kalau udah dipakai dicuci ditaruh lemari lagi. Di sini juga kursinya cuma satu, ini aslinya 4, tapi saya gunakan untuk menutup galon satu untuk duduk saya di sana sambil nyuapin, udah gitu untuk nutupin colokan listrik yang di sana. Yang ini juga meja makannya, ini ada 6 kursinya, saya di sini pasangnya 4 aja karena untuk disimpan di sini untuk nutupin colokan listrik. Dan di sini saya banyak bunga di luar, tapi yang di rumah malah bunga sintetis. Oh ya, di sini ada tali rapia. Saya tuh kalau ngejemur baju bayi saya tuh di dalam rumah, karena kalau di luar itu kan namanya di hutan ya, takut ada serangga, kupu-kupu, ulat kayak gitu kan. Jadinya ya takut debu juga kan. Jadinya di sini emang agak aneh sih ya, ada tali rapia di rumah untuk ngegantungin jemuran yang hanger, yang bulat, yang untuk baju yang kecil-kecil. Di sebelah sini ini tuh ruang belajar anak saya yang kedua ya. Jadi anak pertama saya tuh kan di Malang kelas 3 SMA atau kelas 12, anak kedua saya kelas 5 SD, dan anak ketiga saya masih usia 10 bulan. Nah, dia belajar di sini. Ini meja belajarnya, ada komputer, ada di sini buku-bukunya disimpan. Ini ada kasur buat istirahat, maaf berantakan belum sempat diberesin. Terus di sini untuk nyimpen buku-bukunya kayak gini. Gini namanya anak SD, kadang suka nggak rapi tuh kayak gini. Terus ada cemilan juga. Terus di sini tuh saya bisa lihat pemandangan hutan dan pantai. Nih bisa lihat kapal-kapal tanker batu bara. Ini tuh
apa ya, kacanya kotor karena ini susah bersihnya. Ini tuh tinggi banget tuh, ke sana tuh lebih dari 5 meteran kayaknya, jadi ini susah manjatnya. Kalau di sebelah sini bisa ya, yang dari samping teras ini bisa bersihin kaca, tapi kalau yang di sebelah sini tuh susah bersihin kacanya, jadinya saya biarin gitu aja. Dan waktu itu ada yang nanya, takut nggak sih tinggal di tengah hutan seperti ini? Untuk awal-awalnya aja sih, karena penyesuaian ya, tapi lama-lama saya malah lebih suka tinggal di sini, karena di sini tuh tenang, sepi, sunyi gitu, hanya dengar suara-suara serangga seperti itu. Dan di sini juga kan, di sini hutan, pantai, sini di daerah terbatas, di tempat yang jauh dari mana-mana. Ini sekitar 20 km dari pusat kota Sangatta. Jadi kalau kita mau ke kota itu ya sekitar 40 km pulang pergi. Ini di sebelah juga rumah kosong, ini udah lebih dari 10 tahun kayaknya kosong. Dan di sebelah sana juga, saya kan di sini tinggal nomor 25, nomor 24 itu kosong, nomor 26 nya juga kosong, sebelah sana tetangga saya kosong. Dan di Bukit Batu Putih ini tempat saya tinggal, perumahannya tuh nggak sampai 100 rumah, jadi untuk nomor rumah itu sekitar 90 atau 93 ya gitu, pokoknya nggak sampai 100. Dan di sini juga bentuk rumahnya tuh hampir sama semua, jadi ini bentuknya dari atas itu kayak lantai 1, tapi ini sebenarnya ada 2 lantai tapi di bawah. Jadi bukan di tingkat ke atas, tapi lihat ke bawah ada tangganya. Di situ ada kamar asisten rumah tangga. Tapi kalau di tempat saya itu karena saya nggak punya asisten rumah tangga, jadi dibiarin kosong gitu aja. Oh ya, tadi nggak berurutan ya. Ini tempat belajar. Ya, di sini tuh ada pintu kaca, di sini ada pintu kayu. Di sini, oh ya teman-teman, kalau yang mau tahu dapur saya seperti apa, di sebelah sini. Oh ya, di sini tuh banyak kayak lemari-lemari kayak gini, jadi itu penyimpanan biar nggak berantakan barang-barang, taruh situ. Ini depan ya, nanti kita lihat yang di kebun. Kayaknya kalau yang di kebun juga seru ya teman-teman lihat. Nah, di bagian dapur saya hanya nyimpan barang-barang yang sering saya pakai, seperti ini. Ini kan tempat nanak nasi. Ini biasanya saya masak, motong-motong itu pakai food processor kayak gini. Terus ini ada tempat cemilan. Ini nggak ada apa-apa ya di sini. Ini ada kayak telur gitu. Jadi kalau saya beli telur yang baru, telur yang lama saya taruh sini. Terus di sini ada pisaunya ada talenan juga kayak gitu ya. Terus itu ada ini apa namanya, buat bikin kue, karena saya tuh sering bikin kue, jadi nggak sempat ditaruh di lemari hampir setiap hari, jadi ya udah saya simpen di sini aja terus. Terus ini bumbu-bumbu yang sering saya pakai saya simpen sini. Untuk dapur ini, untuk ovennya ya, ini masaknya, ini saya masak bubur tadi. Terus di sini tempat penyimpanan, ada tong sampah di sana. Ini presto saya taruh sini, ini lupa nggak diturunin. Di sini juga saya kalau sambil cuci piring itu sambil lihat tanaman. Di situ nih ada bibit-bibit kaladium kayak gitu, jadi bisa lihat pemandangan dari dapur sambil cuci piring. Di sebelah sini juga sama, saya punya bunga tapi bunga plastik, tapi yang bunga aslinya di luar ya. Di sini ada lemari penyimpanan stok makanan, karena saya jauh dari kota, gak ada transportasi umum, gak ada orang jualan, jadi saya nyetok di sini. Ini ada kayak terigu, kayak ada makanan bayi, puding gitu, terus ada jus, ini ada mie instan, terus ya kayak gini-gini, gak rapi sih, kayak warung mini-mini gitu. Terus ini barang-barangnya tuh nggak banyak, jadi saya biasanya sih nyetok untuk seminggu aja, kecuali kayak kering-kering gini ya sekalian. Ini ada kayak stok-stok apa, Tupperware kayak gitu. Terus apa ya, di kulkas juga saya stok untuk 1 minggu, jadi nggak banyak sih, biar baru terus. Kembali lagi ke ruang keluarga. Di sini saya simpan kasur yang tingginya tuh hanya 10 cm ya, karena takut jatuh kan. Bayi saya kalau tidur siang di sini, kalau tidur malam di kamar saya, di kamar utama, tapi kan saya temenin ya. Untuk kamarnya, maaf saya nggak ngasih tahu kamar ya karena privacy. Ini juga kamar anak saya sebelah sini. Biasanya dia marah kalau
Bun jangan di shoot gitu lah pokoknya gitu. Di sini ada kamar tapi nggak dipakai, jadi karena anak saya mondok pesantren di Malang, jadi di sini nggak dipakai, kamarnya kosong. Terus di sebelah sini ini WC-nya, dan ini kamar mandi. Kamar mandinya seperti ini, jadi nggak ada banyak barang juga. Maaf, ini cuma gini aja, cuma kayak yang sering dipakai gitu, cuma sikat gigi, pasta gigi, di sini handuk. Kamar mandinya seperti ini, dan sampo juga, yang sabun gitu yang sering dipakai aja. Saya pakai ini untuk biar nggak rontok ya, soalnya kan habis melahirkan tuh biasanya kayak gitu rambutnya rontok. Jadi cuma ada sampo, kondisioner, terus ini sabun muka, di sini sabun mandi, ya udah gitu aja, simpel banget. Dan di sini ini ada handuk saya, handuk suami saya, dan ini handuk anak saya yang kedua, dan handuk bayi saya lagi dicuci. Di sebelah sini juga banyak lemari-lemari penyimpanan barang-barang. Di sini biasanya saya naruh baju cucian kotor di sini, tapi sekarang lagi kosong karena saya lagi nyuci. Ini bak mandi bayi saya, tapi udah nggak dipakai karena dia udah bisa mandi di bathtub aja, jadi si bak mandi khusus bayinya malah nggak dipakai lagi sekarang. Di sebelah kirinya kamar mandi ada toilet. Di sini toilet duduk seperti ini, terus ada ini tisunya, dan ini tempat cuci tangan, ada tempat sampah di sini. Jadi yang harus ada tutupnya ya, karena untuk kayak dia ports gitu kan, jadi biar nggak bau. Dan ini sampahnya rutin dibuang setiap hari, dan kalau masih ada sampahnya di sini sebelum dibuang, kita di sini harus nyalain blowernya. Jadi di sini tuh ada 3 pintu gini, pintu kamar mandi, pintu toilet, sama pintu kamar utama. Di sini ada lemari, di sini kamar anak saya yang pertama, dan ini kamar saya yang kedua. Kamar anak saya yang kedua maksudnya. Lihat dikit ya. Tuh kamarnya seperti ini. Kamar utamanya di skip ya, jadinya hanya seperti ini. Rumah kayu, rumah di tengah hutan dekat pantai. Dia seperti ini, nggak banyak barang, simple banget. Dan sekarang jam setengah 9 ke jam 8 lebih 15 menit. Anak saya masih tidur. Biasanya saya ke kebun sambil nyuci baju, sambil ngejemur, itu pas lagi anak saya tidur. Ini biasanya bangunnya tuh jam 9-an gitu. Nah tadi dia udah mandi, udah makan, udah main juga, terus dia ngantuk, tidur seperti ini. Jadinya saya sekarang tinggal turun ke bawah untuk ngejemur. Saya lagi nyuci di bawah. Ayo teman-teman ikut. Di sini ada pintu belakang sama pintu depan ya, bisa lewat depan atau belakang, tapi sekarang saya mau lewat ke belakang sekalian mau liatin keladi saya yang sedang berbunga. Oh ya teman-teman, kayaknya di video sebelumnya saya pernah ngejelasin ini ya, lupa. Ini hiasan saya bikin sendiri. Ini kalau teman-teman yang paham, ini adalah kristik atau streamin ya. Ini penuh perjuangan bikinnya. Jadi waktu itu juga pernah ada yang nawar, harganya nggak saya jual karena ini tuh bikinnya lama, berbulan-bulan. Terus ini rumit banget karena kalau yang polosan itu gampang, tapi kalau yang rumit seperti ini ada hitungannya, salah sedikit bongkar lagi kayak gitu. Jadinya tuh lukisannya tuh bukan lukisan ya, pokoknya mah si polanya tuh ya rumit banget ya, dan itu jadi tantangan buat saya. Ini saya selesaiinnya tuh berbulan-bulan baru selesai gitu. Dan ini ada tandanya, saya kasih nama Windy. Ini kayak gini saya kasih figura biar kelihatan bagus. Dan untuk hiasan dinding kayaknya cuma ini aja deh, yang lainnya nggak ada ya. Ini paling foto, ini foto nikah, foto nikah saya ini 2003, saya nikah 2003. Dan ini foto wisuda. Jadi suami saya tuh nikah sama saya masih kuliah, masih semester 5. Jadinya ini pas foto saya lagi hamil anak pertama, ini lagi hamil 3 bulan pas suami saya lagi wisuda. Ini ada tanggal ini, Institut Teknologi 10 November bulan Maret 2005.
Untuk detail rumahnya udah ya. Sekarang saya mau keluar lewat belakang. Di sini ada pintu seperti ini. Di sini tuh ada kaladium yang lagi berbunga. Tuh mau saya silangkan. Ini kaladium lemon blast. Terus ini hybrid, yang ini coklatus H03 saya di Thailand. Di sini dia lagi berbunga, tapi memang nggak saya silangkan ini. Saya mau ambil serbuk sarinya, nanti disilangkan ke bunga yang ini lemon blast. Jadi lemon blast saya ini dia bunganya kan dia masih belakangan ya, dan yang ini mau saya ambil serbuknya. Jadi coklatus sama yang hybrid ini serbuknya mau saya oleskan ke putik ini. Jadi ini buat induk betina, induk jantannya ini. Jadi khusus untuk kaladium yang sedang berbunga saya simpan di teras ya, karena kan kalau lagi menyilangkan itu nggak boleh kehujanan dan nggak boleh kepanasan. Ini kaladium apa ya, lucu banget, ini daun ganda. Habis dorman dia keluar bunga, tapi bunganya dia masih kecil, jadi belum bisa diambil serbuk sarinya untuk nanti disilangkan. Nah ini serbuk sarinya tuh saya ambil dulu, nanti bisa disimpan di kulkas. Ini tahan sampai 2 bulan. Biasanya saya nyetok kalau ada lagi berbunga ini, saya ambilin serbuk sarinya, saya simpan di kulkas. Nanti kalau ada ya induk yang bagus, nanti saya silangkan gitu. Karena untuk satu tongkol bunga seperti ini nggak cukup satu tongkol serbuk sari dari satu tongkol ya. Jadi saya campur-campur gitu. Nanti anak-anaknya juga beda-beda hasil silangannya tuh, ada yang mirip induknya, ada yang mirip jantan, beda-beda. Jadi untuk satu tongkol buah bijinya tuh sampai ratusan, tapi nanti hasil hybridnya tuh nggak ada yang sama. Oh iya, jadi bahas tentang bunga, saya mau ngejemur tadi ya. Ayo ikut sini. Di sini biasanya saya kasih pot-pot, tapi saya lagi nggak naruh pot dulu di sini untuk sementara. Nanti kalau bibitnya udah besar-besar baru saya simpan di sini. Di sini turun tangga sini. Di sini ada kaladium saya yang udah mulai besar-besar. Ini udah lebih dari 1 tahun saya rawat. Ini udah pernah berbunga, udah bijinya sudah saya semai. Nanti saya liatin ya hasil anakannya seperti apa. Oh ya, saya kan kesini mau jemur ya, gimana sih? Di sini kamar. Dan ternyata belum selesai, masih sekitar 27 menit lagi nanti ngejemurnya ya. Masih mengeringkan dulu. Di sini saya nggak punya barang-barang, hanya water heater di situ. Terus di sini mesin cuci. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya kayak gini aja, jarang ada yang kesini. Di sini kita lihat-lihat kaladium. Ini bibit-bibit, dan ini tuh kaladium yang masih baru datang, masih seperti ini, masih dipotret 200 lubang yang, jadi dia masih kecil-kecil banget. Dan ini adalah kaladium yang masih recovery habis stres. Waktu itu saya pernah, ini lagi cantik-cantiknya saya lagi megang ini, terus ada beruk, terus saya kaget potnya jatuh. Pas saya tanam lagi dia jadi kayak stres gitu, ulang dari awal lagi, daunnya jadi seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang dia udah mulai sehat. Sebelahnya ini masih ada kaladium yang jenis-jenis yang rewel, ini masih disungkup kayak gini. Ada masih sungkup seperti ini. Nih ada white cobra, white angel, dua warna, tidak sawan. Jadi yang jenis-jenis seperti ini masih saya sungkup. Di sebelah sini masih bibit-bibit kaladium, yang ini tuh hasil silangan saya sendiri nih, jadi masih disungkup ya karena dia masih kecil tuh, belum keluar corak warnanya seperti ini. Ada yang daun ganda, ada yang enggak. Yang daun gandanya yang mana ini nih. Ini tuh bunganya saya silangkan, dia berbuah, bijinya disemai jadi seperti ini. Ih, cakep banget, nanti mungkin udah besarnya. Tapi kalau masih kecil kayak gini ya, belum keluar corak dan warnanya, karakternya belum kelihatan, jadi masih harus ditutup seperti ini, sungkup ala-ala, karena saya belum punya rumah sungkup. Ini jadi beda-beda tuh ya hasil silangannya tuh. Mana sih? Nah ini ada yang daun bulat juga, padahal masih di tongkol buah yang sama, tapi hasil hybridnya beda-beda. Ini juga
ya gitulah pokoknya mah. Sini ada kaldium yang habis dorman, umbinya saya simpan di pot kecil yang saya kasih air vitamin B1 dan hormon bunyi hantu. Ini udah mulai tumbuh-tumbuh lagi nih. Sini juga ada beberapa umbi yang saya potong, atasnya saya tanam lagi, bawahnya saya simpan di tempat yang ada airnya seperti ini. Ini keluar lagi banyak anaknya. Ini bisa diambil, ditanam, umbinya saya simpan lagi, nanti keluar tunas, tumbuh tanaman baru, bisa jadi banyak deh. Jadi kaldium itu ya bisa dari cacah umbi, bisa dari silang biji, bisa dari kupur jaringan, bisa dari anak samping. Jadi memperbanyak kaldium itu mudah. Dan untuk bibit hasil silangan biji seperti ini nanti saya buat video lagi kalau dia udah besar ya, karakternya, corak warnanya seperti apa. Dan di sini tuh saya nanam kaldium semua. Ini untuk bibit-bibit masih berantakan banget kalau untuk bibit ya. Di sini ada palem, saya punya banyak palem karena dulu saya menyewakan ke kantor-kantor. Sekarang palemnya nggak terawat, jadi udah kayak pagar gini aja. Biasanya tuh rutin saya bersihin daun-daun keringnya, tapi ini lagi nggak sempet, ya udah saya biarin gini aja. Terus di sini ini tuh sebenarnya tempat untuk menjemur ya. Nih nanti saya jemur sini. Di sini saya tuh kalau sambil nunggu mesin cuci selesai sambil lihat-lihat kaldium itu yang udah besar-besar ya. Kadang saya juga nyacah apa aja gitu ya, pokoknya sambil nunggu mesin cuci tuh saya sambil nyebutin rumput yang ada di anggrek-anggrek sana, nyapu-nyapu sini, disiram gitu. Terus apa ya di sini ini ada cacahan satu pot tray gini ada 200. Ini udah saya pindahkan nih, ini yang belum harus saya pindahkan nih. Biasanya udah satu daun kayak gini aja udah saya pindahin biar bagus nanti kalau di kayak gini, nanti kasihan dia kecilan. Oke, kesini 10, kesana 20, berarti 200 lubang. Ini kalau di hutan tuh seperti ini ya, hanya lihat pemandangan hutan, pantai, suara burung. Dan ini teman-teman kalau dengar ini ada suara pesawat, ini karena saya deket sama bandara. Pesawat yang aku tunggu barusan terbang. Kita jalan-jalan yuk. Ini di luar rumah saya. Di sini teduh banget, banyak pohon-pohon besar. Di sebelah sini saya nanam anggrek, dan di sebelah kanannya saya nanam kaladium. Ini kaladiumnya seperti ini. Ini rimbun ini karena dari biji itu cepat rimbunnya. Ini saya juga punya yang saya simpan di atas seperti ini. Ini rame ya, ini udah agak besar-besar, ini udah ukuran dewasa. Oh ya, waktu itu saya pernah dengar dari teman-teman yang katanya kalau ngerawat keladi itu susah, tumbuh satu daun lamanya layu kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak sih, ini ada beberapa kaldium saya yang udah ini nih, dari daun pertama saya nyaca di Januari, sekarang bulan Juli, dan enggak ada yang rontok nih, daunnya masih ada. Ini hitung ada berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kayak 15 daun. Saya ambil ya, bismillahirrahmanirrahim, tinggi banget nih. Ini namanya white aron tuh, ini rimbun, daunnya tebal. Ini daun kecilnya masih ada. Ini perawatannya mudah aja kok. Untuk perawatannya bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang merawat kaladium ya. Ini di bagian samping kiri rumah saya ya, saya nanam beberapa kaldium yang ukurannya udah besar seperti ini. Untuk bibit tadi kan di sebelah sana, dan di sini tuh saya nanam calathea dan anggrek. Nah kita lihat yuk. Ini calatheanya udah kayak desak-desakan gitu sih, jadinya tuh karena saking banyaknya jadi udah nggak beraturan. Pokoknya mah udah nggak kelihatan pot media tanamnya juga, nyampur juga sama rumput yang lebih subur dari bunganya. Di sini ada aglonema yang jenis biasa, ini yang murah-murah, yang bandel, tahan banting lah, mudah perawatannya. Lihat dia sampai apa ya, jadi satu mah rumput. Saya belum sempat bersihinnya. Jadi saya biasanya tuh kalau lagi sambil nyuci gitu ya, sambil nunggu mesin cuci selesai, sambil anak saya masih tidur, saya jalan-jalan ke sini
nyabutin rumput atau nyiram tanaman kayak gitu sih bagi waktunya, karena kalau anak saya udah bangun saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nih lihat, ini tuh mood buster banget ya, ini tuh imun buat saya, jadi bikin betah di rumah gitu. Karena lihat yang cantik-cantik seperti ini hampir semuanya saya tanam dari kecil ya. Ini cacahan saya taruh sini. Ini yang jenisnya yang udah lama saya rawat, ini cacahan saya simpan sini. Tapi kalau yang baru-baru saya simpan di depan. Ada yang biarkan rimbun seperti ini juga. Ini lihat ID-nya tuh bagus-bagus ya teman-teman. Saya tuh suka gitu lama-lama di sini. Dan kalau anak saya bangun tuh kedengeran loh dari sini, jadi saya harus cepet-cepet langsung masuk ke rumah. Nih di bagian samping kiri ya. Dan ini garasi. Ini mobil saya di sini. Di sini Calathea karena harus teduh kan. Jadi saya simpan di bawah naungan paranet dan di bawah naungan pohon ketapang juga. Lihat nih daun-daun ketapangnya sampai ngegelayun di paranet, ini harusnya rutin dibersihkan. Tapi belum sempat, jadi kayak gini nih lama-lama bisa rusak juga paranetnya. Ya, di sebelah sini juga banyak yang nggak terawat nih, yang nggak disiram sampai tanaman itu kayak kering-kering gitu. Di sebelah sini saya punya aglonemanya jarang dirawat sih, tapi karena dia tuh dari kecil saya biarkan dilatih kehujanan, kepanasan, tapi masih di bawah naungan paranet ya. Jadinya alhamdulillah sih bagus-bagus aja. Tuh, dan di sini tuh ini kaladi-kaladi saya sebelah sini sama sebelah sini. Ini lihat, ini banyak banget ini bibit-bibit. Ini yang usia remaja dan dewasa juga. Buat teman-teman yang mau lihat videonya bisa sih, saya sering buat video tentang ini. Tuh, sebentar, saya dengar suara bayi saya nangis. Kayaknya saya harus cepet-cepet masuk deh. Halo dek, bangun ya. Ayo bangun yuk, kita main yuk. Ayo bangun yuk. Mau nyetel lagu anak-anak kah? Udah bangun adik. Betul kan perkiraan saya, anak saya tuh bangunnya pasti jam segini. Ini jam 9 pagi. Ada di sini ya, jangan nangis nak. Ada itu sebenarnya lagi asik tidur, cuma tadi ada yang lagi renovasi itu tuh, lagi betulin tempat cuci piring, tidak jeduk. Jadinya bangun deh kan dengar suara pak tukang lagi betulin tempat cuci piring. Dan sekarang saya mau nyuapin bayi saya dulu. Tadi saya bikin bubur ayam, ini ayam, wortel, seledri. Jadi saya kalau mau nyuapin tuh makannya adik saya tuh bikin sendiri, nggak bubur instan. Kecuali yang puding ya, puding itu saya bikin sehari 2 kali kan, habis jadi saling makan, makan nasi, bubur tuh puding, bubur lagi, puding lagi gitu. Ini saya simpan di sini. Ini untuk ini pagi dan untuk sore simpan di sini aja. Ini kulkasnya ukurannya kecil ya, ini khusus untuk minuman sih. Jadi kulkasnya ada 2 di sini dan di sana. Enak deh kayaknya. Kita makan. Baik teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk hari ini ya. Sekarang masih jam 9 pagi. Nanti saya bikin sambungan videonya karena ini udah 30 menit ini durasinya, udah kepanjangan nanti. Jadinya biar teman-teman gak bosan, nanti saya bikin sesi berikutnya ya. Sekarang saya mau nyuapin anak saya dulu. Habis itu ngejemur. Tapi karena dia bangun, biasanya saya ngejemur sambil gendong. Ya gitu deh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton video-video saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Semoga senang, semoga terhibur, semoga selalu sehat, bahagia semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.